Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, ini bisa dilihat sendiri lur ya. Kita mau membahas tentang tanaman IP32 kita yang sekarang sudah berumur 10 HSS, di mana tanamnya ini itu secara langsung atau dari benih langsung lur ya, tidak dilakukan persemaian dulu karena kita menggunakan sistem gogo. Di usia 10 HST ini perkembangannya alhamdulillah amat sangat baik lur ya. Ini bisa dilihat perkembangannya, pertumbuhannya itu hijau subur dan pertumbuhannya itu amat sangat baik. Di usia 10 HSS ini kisaran tingginya sudah ada 10 sentinan. Nah, terus kalau pada saat usia kayak gini, itu persiapan apa yang bisa kita lakukan agar tanamannya nanti kedepannya itu bisa tumbuh dengan baik? Untuk mempersiapkan apa saja yang bisa disiapkan untuk kedepannya ya. Nah, jadi kita nanti videonya bertahap lur ya. Untuk yang pertama ini langkahnya adalah apa? Nah, langkah pertama yaitu pengendalian gulma. Nah, untuk pengendalian gulma di sini kita bisa menggunakan dua cara lur ya. Secara manual ataupun dengan menggunakan herbisida atau pestisida ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat lur ya, kemarin perlakuan benih kita itu juga berhasil. Dilihat dari mana? Itu bisa dilihat dari ini, dari pertumbuhan tanaman padinya lur ya. Ini kan apa itu, tumbuhnya itu banyak ya nih. Di belakang kan juga bisa dilihat ya, itu pertumbuhannya itu baik. Jadi kemarin itu perlakuan kita itu berhasil atau tidak dimakan hama yang ada di lahan. Hamanya itu seperti apa ya? Untuk hamanya ya seperti kemarin sudah dibilang lur ya, ada ong, jangkrik, belalang dan lain sebagainya ya. Kita langsung masuk dalam pembahasannya lur ya. Nah, untuk pengendalian gulma tadi sudah disebutkan lur ya, itu bisa menggunakan cara manual atau menggunakan pestisida atau herbisida. Nah, untuk manual ini bisa dilihat lur ya, caranya seperti ini, yaitu apa ya, yaitu dengan menggejiki lur ya, atau merapikan di sekitar tanaman kita itu dikecerii gitu. Agar apa? Agar itu tanahnya atau kerikil-kerikilnya itu berhamburan. Diharapkan apa? Diharapkan yang ada benih di atasnya itu atau yang sudah tumbuh benih gulmanya itu nanti terputus dan tidak mengakibatkan atau tidak mempengaruhi tanaman yang kita tanam. Kalau di sini disebutnya kayak dangir gitu lur ya. Kalau di tempat-tempat sedulur mungkin ungkapannya itu berbeda ya. Dengan menggunakan sistem kayak gini atau manual ya, pasti ada plus minusnya. Untuk plusnya tentunya ya kita cuma mengandalkan tenaga kita sendiri gitu lur ya. Tapi kita juga harus membutuhkan waktu yang cukup amat sangat banyak. Karena apa ya? Karena ini kan untuk menyelesaikan lahan yang luas ya, membutuhkan waktu yang banyak lur ya. Beda kalau kita menggunakan pestisida. Nah, tapi plusnya yang paling bagus di sini kalau kita menggunakan sistem ini, karena itu tanahnya dikeciki atau gembur, otomatis nanti perakaran dari tanaman padinya itu bisa leluasa lur ya, atau lebih mudah dia itu menyebarnya gitu. Terus yang kedua di sini kita bisa menggunakan atau yang lebih simpel itu menggunakan pestisida. Nah, untuk pestisidanya tentunya karena ini tujuannya adalah gulma ya, yang kita gunakan ya herbisida lur ya. Kalau hama, serangga itu kan kita menggunakan insek. Jadi kita harus tahu gunaan dari pestisida bermacam-macamnya gitu ya. Nah, kalau untuk penggunaan pestisida di sini itu kita bisa menggunakan banyak lur ya, merek dagang yang di pasaran atau obat rumput gitu toh atau gulma itu kan banyak.
Tapi yang biasanya kita pakai dan sering kita gunakan ya ini lur ya. Nah ini biasanya kita tetap menggunakan ini lur ya. Jadi sebelum ini ada gulmanya itu kita sudah menyiapkan ini lur. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada gulma kita langsung aplikasikan ini ya, menggunakan ini. Ini berbahan aktif, ada dua nih lur bahan aktifnya, yaitu metilbenfuron sebesar 12% dan natrium bispribak sebesar 18%. Nah pasti kita menggunakan ini lur ya. Tapi juga ada perbandingannya juga lur ya. Yang di lahan ini karena sudah bersih gitu ya, ini kita menggunakan sistem manual. Tapi nanti di lahan yang sebelahnya itu kita menggunakan ini pestisida. Terus yang ada lahan sebelahnya atau yang lahan di lain tempat itu kita juga menggunakan pestisida. Karena apa? Ya karena kalau kita manual terus kayak gini kan nganu lur ya, apa itu? Kalau lahannya luas kan juga nggak bisa atau nggak mumpuni ya. Kalau menggunakan tenaga orang tentunya kita kan bayar pasti modalnya itu akan membludak itu namanya. Ini channel ini kan untuk mengedukasi supaya apa, supaya modal minim tapi hasilnya bisa maksimal gitu loh ya. Nah kalau menggunakan ini benfuron atau herbisida itu tentunya nanti apakah berakibat pada tanamannya atau tidak, atau tanamannya nanti terganggu atau tidak. Nah tentunya kalau untuk itu ya namanya penggunaan herbisida ya pasti ya berakibat atau berefek pada tanamannya itu sendiri. Tapi ada tapinya lur ya. Kalau dalam penggunaannya itu sesuai dosis atau minimal di bawah dosis yang dianjurkan dari kemasan produk yang digunakan, itu nanti akibatnya tidak signifikan lur ya. Ya pasti kalau akibat itu ada tapi tidak berbahaya gitu. Nah tapi kebanyakan petani-petani kita itu kalau pengaplikasian ini herbisida itu penggunaannya itu lebih banyak atau dosisnya itu ditinggikan lur ya. Karena apa? Karena beranggapan kalau dosisnya ditinggikan nanti kan cepat mati gitu ya, atau gulmanya itu cepat bersih ya. Tapi kan tidak melihat efek ke belakangnya ya, pasti nanti tanamannya akan terganggu. Nah kalau tanaman terganggu atau tanamannya stres dalam penggunaan pestisida, kita juga sudah mengcovernya lur ya. Jadi kita semuanya itu sudah dipersiapkan di awal. Nah kalau untuk videonya ini nanti goyang-goyang maaf lur ya, karena ini anginnya itu wah amat sangat kencang ini. Nah untuk mengcovernya kita menggunakan ini lur ya, ini sisa dari MT kedua kemarin ya, dalam apa itu penggunaannya itu masih sisa ini 1 liter. Yaitu apa? Nah kalau untuk yang sedulur sudah menyimak di tahun kemarin di MT kedua kemarin, yaitu pasti tahu lur ya, yaitu ini adalah asam amino super ya, dimana ini nanti bisa untuk mengcover tanaman yang stresnya di sini bisa pindah tanam dari proses persemian pindah ke lahan, terus bisa kayak gini, apa itu proses penggejikan itu tadi atau pembuangan gulma-gulma ya. Nanti banyak perakaran padi yang putus-putus atau terganggu, itu kan tentunya kan tanaman juga stres lur ya. Jadi kita mengcovernya. Terus paling penting di sini kalau kita penggunaan herbisida pasti itu lur ya, pasti kan apa tanaman stresnya itu lebih lama biasanya, karena dia kan terganggu itu pertumbuhan dari daunnya ataupun perakarannya itu terganggu. Jadi kalau kita menggunakan ini asam amino super kan untuk mengcovernya kan lebih bagus loh, atau pertumbuhannya nanti lebih cepat karena dia bisa memproteksi, juga bisa mempercepat dari perakaran tanaman itu sendiri atau mempercepat perakaran baru loh ya. Kalau perakarannya baru kan otomatis nanti penyerapan nutrisi atau pertumbuhannya pun itu kan juga lebih mudah gitu ya. Nah jadi untuk ini di usia 10 HST ini persiapan kita sudah matang-matang lur ya, yaitu apa? Yaitu pengendalian gulma itu bisa manual, bisa menggunakan pestisida, dan tentunya tidak lupa apa lur, mengcovernya dengan apa? Dengan asam amino. Asam amino di sini aku menggunakan asam amino super ya. Nah, bagi sedulur-sedulur yang masih belum apa itu? Belum jelasnya itu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan di sini aku tidak membahas tentang
hama lur ya, ataupun penyakit yang bisa disebabkan dari jamur ataupun bakteri ya. Karena apa? Karena kalau kayak gini, ini kan masih panas lur ya cuacanya, itu serangan dari jamur bakteri itu masih minimalisir lur ya, atau minim sekali. Tapi kalau untuk serangan hama itu juga, karena kemarin kita sudah mengcovernya menggunakan perlakuan benih, jadi banyak hama-hama di lahan itu yang sudah mati lur ya, seperti jangkrik, orong-orong atau lain sebagainya ya. Jadi kita tidak memfokuskan di hama dulu, tapi apa? Tapi di gulmanya. Nah dulur, aku cukupkan sampai di sini. Kalau ada salahnya aku minta maaf. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.